bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah juala bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang bersama-sama kita mengawalinya dari ayat ke-96 pada surah An-Nahl sampai dengan ayat ke-100. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, ikhtiar dan perjuangan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, barokah dan hidayahnya bagi kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang terdapat di dalam 4 ayat yang kita baca pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita mereview sejenak atas apa yang kita dapati pada ayat ke-92 sampai dengan ayat ke-95 yang sebagaimana telah kita mendapatkan uraiannya pada hari Jumat kemarin melalui guru kita yaitu Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Mudah-mudahan dengan sekilas kita mereview ayat-ayat ini, semoga atas apa yang telah kita dapati, semoga Allah berikan kemantapan di dalamnya dan semoga Allah pun bukakan pintu-pintu lainnya yang merupakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betapa kita mendapati di dalam ayat ke-92 ketika Allah menghadirkan perumpamaan-perumpamaan, maka sejatinya dengan adanya perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan di dalam ayat-ayat itu membuat makna yang terkandung di dalam ayat itu menjadi luas, tidak terbatas di dalamnya, dan bisa kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari seluas-luas dan sedalam-dalamnya. Bahwa betapa ketika Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang mengingatkan kepada kita semuanya, agar jangan sampai kita menjadi sosok ataupun pribadi ataupun orang yang digambarkan di dalam ayat ke-92 ini, yaitu ketika Allah menyampaikannya, dan janganlah seperti perempuan yang merombak benang pintalannya, lepas terurai sesudah dijalin kuat-kuat. Juga janganlah gunakan sumpahmu untuk menipu antara sesama kamu, supaya menjadi golongan yang lebih besar jumlahnya daripada golongan yang lain. Tetapi dengan ini Allah hendak menguji kamu, dan pada hari akhirat pasti Ia menjelaskan apa yang kamu perselisihkan. Semoga Bapak dan Ibu paling tidak dari apa yang kita dapati dalam ayat ini, semoga kita betul-betul memantapkan niat kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Dan semoga kita betul-betul bersabar Bapak dan Ibu di dalam menjaga kualitas atas apa yang kita lakukan itu. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu digambarkan kemudian terurai kembali menjadi sesuatu yang tidak bermakna ketika keikhlasan itu tidak ada. Apalagi kalau seandainya terdapat pamrih dan motivasi-motivasi lain di dalam perjalanannya atas apa yang kita lakukan tersebut. Apalagi kalau seandainya kita sudah melakukan perbuatan kebaikan dan kemudian kita mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah kita lakukan itu. Maka sesungguhnya dengan mengungkit kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, sama seperti halnya dengan kita membuyarkan kembali pintalan benang yang sudah kita jalin dengan indah itu. Semoga kita diberikan kesabaran di dalam kita menjaga sekecil apapun amalan kita. Semoga dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan kita kembali kepada Allah, kita jaga sebaik-baiknya agar terjauhkan dari apa yang sudah kita lakukan itu, dari segala sesuatu yang dapat menodai ataupun mengotorinya. Dan kemudian Allah pun menyampaikan kepada kita semuanya bahwa betapa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan segala sesuatu. Ketika Allah mengatakan jadilah dengan kun fayakun, maka seketika sesuatu itu akan menjadi. Terjadilah semuanya. Namun Allah sesungguhnya melalui proses yang dihadirkan dalam kehidupan ini, Allah memberikan pembelajaran yang luar biasa kepada kita semuanya. Dan begitupun Allah terus memperingatkan kepada kita semuanya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat ke-94 ke-95 ini, bahwa kita harus berhati-hati dengan segala sesuatu yang kita janjikan di dalam kehidupan ini. Baik janji kita kepada sesama manusia, apalagi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ikrar-ikrar kita, dan bahkan telah Allah ingatkan kepada kita semuanya bahwa di alam ruh pun kita telah bersaksi bahwa Allah lah Tuhan kita. Ketika kita mengatakan qalu bala syahidana, kita bersaksi bahwa Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memelihara kita semuanya. Sehingga semoga Allah jaga ikrar dan pengakuan kita tersebut
termasuk kita bersaksi kepada Allah bahwa Allah lah Tuhan kita, dan bersaksi pula kepada Allah bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terus bisa menjaga dan memelihara kualitas tauhid kita yang kita cerminkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semuanya. Dan kini bersama-sama kita memohon kepada Allah, semoga dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita semuanya, apalagi kalau seandainya kita merenung bahwa di dalam perjalanan kehidupan ini banyak sekali dosa dan kesalahan dan maksiat kepada Allah yang telah kita lakukan. Namun kita meyakini sepenuhnya bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah Maha Pemberi petunjuk, Allah Maha Pemberi bahwa Allah Maha Pemberi ampunan untuk kita semuanya. Sehingga kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mendapati penuh makna pesan-pesan yang terkandung di dalam 4 ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Pada ayat ke-96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang ada padamu akan hilang atau lenyap, dan apa yang ada pada Allah akan tetap bertahan. Dan pasti akan kami balas mereka yang sabar dan tabah dengan pahala yang sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ke-97. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan amal kebaikan, laki-laki ataupun perempuan, dan beriman, pasti akan kami beri ya kehidupan baru, suatu kehidupan yang baik dan bersih, dan akan kami balas dengan pahala yang sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ke-98. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka jika kamu membaca Al-Qur'an, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ayat ke-99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh ia tiada berpengaruh terhadap mereka yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Tetapi pengaruhnya hanya terhadap mereka yang mengambilnya sebagai teman dan mempersekutukannya dengan Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Dari kelima ayat yang kita baca pada pagi hari ini, kembali kita bisa mendapati bahwa bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dihamparkannya untuk kita semuanya. Dan bahwa betapa Allah selalu mengingatkan kepada kita semuanya akan segala sesuatu yang melekat di dalam kehidupan kita ini. Sementara Allah menyampaikan sesuatu yang akan Allah sediakan untuk kita semuanya dan merupakan sesuatu yang abadi dalam kehidupan akhirat nanti. Dari kelima ayat yang kita baca pada pagi hari ini, ada beberapa terminologi yang terdapat di dalam kelima ayat ini, yang semoga atas izin Allah, bersama-sama kita dapat menyelami sejarah lebih jauh dari apa yang terdapat di dalamnya. Pada ayat ke-96 kita mendapati terminologi yang fadu. Ma'indakum yang fadu wa ma'indallahi baq. Apa yang ada pada sisimu akan hilang, dan apa yang ada pada Allah akan tetap bertahan. Maka yang fadu dalam hal ini adalah sedang dan akan lenyap segala sesuatu yang berada di seputar kita itu. Maka betapa pentingnya ketika kita mendapati bahwa di dalam Al-Quran, Allah menyajikan hal ini dalam beberapa ayat, dalam beberapa bentuk
dengan menggunakan kata dasar nafada itu sendiri, yaitu huruf nun, huruf fa, dan huruf dal di dalamnya. Di dalam surah Al-Kahfi, ayat ke-109, ketika kita menjadikan jendela yang fadu yang kita dapat di dalam 96 pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, "Qul law kana al-bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Betapa di dalam ayat ini terdapat dua bentukan baru dengan kata dasar yang sama dari apa yang kita dapati pada ayat 96, yaitu lanafidal bahr, dan kemudian antam fada kalimatu rabbi. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti akan habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Betapa melalui ayat ini Allah menggambarkan bagaimana luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tanpa terbatas. Dan begitu pun atas apa yang kita dapati di dalam Al-Quran ini, bahwa melalui setiap huruf dan kata ini Allah menjadikannya pula sebagai jendela untuk dapat kita menelusuri pesan-pesan lainnya. Dan begitu pun dalam surah Luqman pada ayat ke-26. Lillahi ma fis samawati wal ard innallaha huwal ghaniyul hamid. Dan hal ini menjadi penghantar atas apa yang kita dapati pada ayat ke-27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Maka pada ayat ke-27 dari surah Luqman ini, kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menghantarkan untuk kita semuanya kata nafidat, ma nafidat. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Betapa kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam ayat ke-27 pada surah Luqman ini, dan sebagaimana kita dapati di dalam ayat ke-109 pada surah Al-Kahfi, Allah menggambarkan bahwa tidak akan habisnya, tidak akan pernah sirna dan lenyap seluruh samudra meskipun ditambah 7 kalinya itu untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun kita bisa mendapatinya selain daripada ayat ke-96 pada hari ini. Di dalam ayat ke-54 pada surah Shad, sungguh inilah rezeki dari kami yang tidak ada habis-habisnya. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Dan terakhir dalam ayat ke-54 pada surah Shad, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sungguh inilah rezeki dari kami yang tidak ada habis-habisnya. Nah, sehingga kita bisa mendapati Bapak dan Ibu bahwa melalui ayat-ayat lain yang terdapat di dalam Al-Quran dan menggunakan kata dasar yang sama, betapa kalau misalnya kita perhatikan dan kita telisik memiliki tali temali yang sangat kuat antara ayat ke-96 yang kita baca pada hari ini dengan beberapa ayat yang telah sama-sama kita bacakan itu. Dan betapa sesungguhnya nikmat dan karunia dan rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sesungguhnya bukan hanya rezeki yang secara fisik yang bisa diukur, namun yang lebih utama dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki yang non-fisik itu yang sesungguhnya, yang merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Yang itulah yang kita memohon kepada Allah di dalam menampung rezeki itu. Kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan kelapangan dan keluasan dada untuk bisa kita menampungnya. Dan betapa sesungguhnya terbatasnya makna dari keberadaan rezeki yang secara fisik itu.
Sebagaimana Allah menyampaikan bagi kita semuanya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kita bisa mendapati contoh yang begitu banyaknya dalam kehidupan kita ini Bapak dan Ibu, bahwa ketika keimanan itu betul-betul melekat di dalam dada, begitu yakin bahwa segala sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan ini hanyalah merupakan cara-cara Allah untuk menguji kita, agar kita dapat memberikan penyikapan terbaik di dalam setiap ujian itu. Maka kita bisa mendapati dalam kehidupan ini bahwa betapa banyaknya yang mereka mendapatkan ujian dari Allah. Apakah ujian berupa kemiskinan, ataukah ujian berupa sakit, ataukah ujian berupa kezaliman, dan lain-lainnya, yang kadangkala terasa berat dirasakan bagi kita sebagai anak manusia. Namun ketika keimanan itu betul-betul Allah anugerahkan kepadanya, bukankah kita banyak mendapati mereka bisa menjalani kehidupan ini dengan secara seksamanya, dengan penuh kesabarannya. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam ayat ke-96 pada hari ini, Allah pun menyampaikan kepada kita semuanya bahwa Allah akan memberikan balasan atas segala kesabaran dan ketabahan yang didapati dalam kehidupan ini. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan bagaimana kita bisa mendapati, Allah ulangi lagi pernyataan ini, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka di dalam ayat ke-96 kita bisa mendapati bahwa atas segala kesabaran dan ketabahan di dalam kehidupan ini, kesabaran dan ketabahan di dalam menelusuri perjalanan kehidupan ini sebagai bagian dan cara untuk memberikan penyikapan terbaik atas apa yang Allah berikan kepada kita semuanya, maka ganjarannya luar biasa. Dan ganjaran itu bukan dari manusia, tapi Allah yang menjanjikan ganjaran itu, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, sekecil apapun Bapak dan Ibu, akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa sekecil apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, sebesar zarrah pun, maka Allah akan mencatatnya dan Allah akan memberikan ganjaran baginya. Semoga kita terus diberikan keistiqomahan untuk senantiasa melakukan amal kebaikan di dalam kehidupan ini. Betapa Allah menegaskan hal ini, man amila shalihan min dzakarin aw untha, bahwa di dalam kita melaksanakan ketaatan dan amal kebaikan di dalam kehidupan ini, Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan itu. Semuanya akan mendapatkan ganjaran dan balasan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita ingat pula bahwa ada benang merah di dalam ayat ke-97 ini, bahwa tidak cukup kita dengan hanya berbuat baik amal soleh di dalam kehidupan ini, namun sebagai pintu gerbang untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan di dalam ayat ini, wa huwa mu'min, haruslah orang yang beriman. Innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal yang kita lakukan itu tergantung kepada niat kita. Maka ketika kita melaksanakan segala sesuatu yang dengan niat adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang Allah janjikan bagi kita semuanya, bahwa Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa atas apa yang kita lakukan itu. Nah, begitupun pada ayat ke-98 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pula pesan kepada kita semuanya, tentunya sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi dan rasul, kepada Nabi Muhammad SAW, dan beriman kepada Al-Quran. Maka tidak akan mungkin hanya dengan memiliki keimanan tetapi tidak melaksanakan segala sesuatu yang telah Allah perintahkan untuk kita semuanya, yaitu untuk membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Maka bacakanlah Al-Quran itu dengan tartil, itulah perintah Allah bagi kita semuanya. Namun di dalam kita melaksanakan pembacaan ayat-ayat Al-Quran, maka sesungguhnya hal itu bukan hanya kegiatan lisan ataupun akal pikiran kita semata. Namun yang kita baca itu adalah ayat-ayat Allah. Maka sesungguhnya tidak akan mungkin seseorang itu bisa membaca Al-Quran dengan seksama kalau bukan dikarenakan Allah memilihnya untuk membacakan ayat-ayat itu. Dan sesungguhnya pada hakikatnya ketika kita melaksanakan pembacaan Al-Quran,
Maka ketika itu kita sedang berdialog secara individu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka agar dialog dan percakapan dengan Allah dan interaksi itu betul-betul interaksi yang penuh makna, maka kita pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membaca Al-Qur'an, maka kita membaca ta'awuz, kita memohon perlindungan kepada Allah. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada benang merah, ada terminologi yang sama-sama kita memohon kepada Allah semoga menjadi jendela bagi kita untuk bisa melihat bahwa bagaimana luasnya pesan-pesan Allah untuk kita semuanya. Maka di dalam ayat ini kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan perlindungan bagi kita semuanya di dalam kita melaksanakan pembacaan Al-Quran itu. Dikarenakan Bapak dan Ibu boleh jadi kita sama-sama bisa menelisik di dalam diri kita sendiri. Kalau saatnya kita meyakini hakikat keberadaan Al-Quran ini adalah firman-firman Allah, surat cinta dari Allah yang disampaikan kepada kita semuanya. Maka bagaimanakah kita membayangkan diri kita sendiri ketika kita boleh jadi pada saat masih muda dahulu mendapatkan surat cinta? Apa yang kita lakukan dan bagaimana cara kita menyikapi surat cinta itu? Maka boleh jadi ketika itu tidak mau kita membaca surat cinta itu di hadapan orang lain. Boleh jadi dalam kesendirian kita. Kita ingin menjadikan suasana itu betul-betul private, menjadi suasana pribadi antara kita dengan yang kita cinta. Maka kalau seandainya kita kepada sesama manusia, ketika kita membaca surat cinta itu, kita tidak ingin terganggu, tidak ingin kita terdistract oleh orang lain di dalam kehusyukan kita membaca surat cinta itu. Maka begitupun kita di dalam membaca ayat-ayat Allah ini, kalau seandainya kepada manusia saja, kita bisa berlaku hal yang demikian. Maka apalagi kalau seandainya kita menyadari hakikat daripada ayat-ayat Al-Quran ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Maka boleh jadi Bapak dan Ibu dengan kesadaran itulah kita akan menepis semua alternatif-alternatif lain yang membuat kehusyukan kita, kesungguhan kita, keseriusan kita, keseksamaan kita di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran ini terganggu. Dikarenakan sama-sama kita mendapati bahwa kita bukan hanya membaca secara lisan, tetapi kita memohon kepada Allah agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, Allah berikan keleluasaan pula di dalam kita menelusurinya. Maka pada pagi hari ini, melalui jendela, fasta'iz billah, memohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan pada bagian mana saja di dalam kehidupan ini kita memohon perlindungan Allah. Di dalam ayat ke-200 pada surah Al-A'raf, pada surah ke-7, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Dan jika syaitan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui. Dan kemudian kita mendapatinya pula di dalam ayat ke-56 pada surah Al-Ghafir, pada surah ke-40. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurhim illa kibr ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan ataupun bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh dia maha mendengar, maha melihat. Dan begitupun kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menyajikan untuk kita semuanya dalam urut-urutan ayat-ayat yang sangat indah yang akan menghantarkan kita nanti pada ayat ke-36 pada surah ke-41 pada surah Fussilat. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Nah, Bapak dan Ibu, ayat ini terkait dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Di dalam ayat ke-33 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah
dan mengerjakan kebaikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dan dilanjutkan dengan pernyataan Allah pada ayat berikutnya, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan di antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan terkait pula dengan apa yang kita dapati di dalam ayat ke-96 pada pagi hari ini, dan terkait pula dengan ayat ke-97 yang kita baca mengenai fasta'iz, ayat 98 mengenai fasta'iz billah, maka kita dapati dalam ayat 35 pada surah Fussilat ini, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan karena itulah Allah memerintahkan kepada kita semuanya, dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Dan begitu pun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mendapati bahwa kata dasar fasta'iz billah yang kita dapati dalam ayat ke-98 ini mengingatkan kepada kita semuanya akan apa yang kita dapati dalam dua surah terakhir di dalam Al-Quran. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah bahwa aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh, menguasai fajar. Dan begitu pun kita bisa mendapatinya pada ayat pertama pada surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Maka betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah mengingatkan kepada kita semuanya, ketika Allah sudah mengizinkan untuk menangguhkan kehidupan iblis sampai dengan akhir kehidupan alam dunia ini, dan Allah telah mengizinkan pula untuk melakukan penggodaan kepada kita semuanya, dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan kita. Maka maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah mengizinkan iblis untuk melakukan semuanya itu, maka Allah pun menyiapkan untuk kita semuanya. Maka dari itulah kita dapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan kepada kita semuanya secara berturut-turut dari surah Al-Ikhlas itu kita dapati. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Betapa melalui ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas ini yang kita bacakan pula setiap hari untuk menjaga kemurnian tauhid kita, seraya kemudian atas segala sesuatu rintangan dan halangan yang telah diizinkan oleh Allah untuk berlaku kepada kehidupan kita semuanya, Allah membekali kita dengan dua surah terakhir itu. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dan tidak cukup dengan itu, Allah membekali kita semuanya agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surah terakhir, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Maka betapa kalau saja kita memperhatikan pada surah terakhir ini, Allah mengajarkan kepada kita semuanya untuk memohon perlindungan sampai dengan 3 kali kita menyebut nama Allah itu.
Yang pertama adalah Allah disebutkan sebagai Rabbin Nas, kemudian Allah sebagai Malikin Nas, dan Allah sebagai Ilahin Nas. Dan betapa 3 lapis permohonan perlindungan yang kita sampaikan kepada Allah itu untuk berlindung terhadap apa? Berlindung terhadap kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Artinya bahwa kewaspadaan yang kita lakukan bukan hanya perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap godaan syaitan ataupun iblis, tetapi kita juga memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala penggodaan atau perintangan yang dilakukan oleh manusia yang akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun satu hal pula yang memperhatikan, jangan hanya kita melihat ke dalam luar diri kita sendiri, di luar diri kita. Namun sesungguhnya, bukankah setiap diri kita pun menjadi bagian daripada manusia itu? Dan bukankah yang kita dapat dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita melakukan perbuatan yang tidak Allah sukai itu, bukankah bisikan itu utamanya adalah datang di dalam diri kita sendiri? Maka dengan ayat Qul a'udzu birabbin nas ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga tidak ada sesuatu yang dibisikkan oleh syaitan di dalam diri kita, melainkan segala sesuatu yang hanya merupakan inspirasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa luasnya sesungguhnya dari apa yang bisa kita dalami di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Namun tetap kita memohon kepada Allah, walaupun sedikit yang kita baca semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat dan barokah, dan semoga atas apa yang kita dapati menjadi bagian dari permohonan kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Sehingga atas apa-apa yang kita dapati semoga bukan hanya menjadi pengetahuan kita semata, namun menjadi hikmah, menjadi hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan semoga kita menjadikannya benar-benar sebagai pegangan, sebagai petunjuk dan lentera penerang jalan bagi kita semuanya di dalam menelusuri perjalanan kehidupan kita yang dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan, atas apa yang Allah amanahkan kepada kita semuanya, dikarenakan sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui, hanya Allah pula yang maha bijaksana. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir dan batin dari apa yang kami sampaikan pada hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya.